Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Ya, Ibu Vindi harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Jumat 5 Juni 2020 kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan semua tugas-tugas kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami sudah dibangunkan di pagi hari ini, dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan setiap tugas dan aktivitas kami mau datang kepadamu untuk beribadah, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, anak-anak boleh sambil membuka Alkitab ya. Kita baca sama-sama Markus 4 ayat 35 sampai 41. Oke. Ibu Vindi akan bacakan ya. Jadi judul ceritanya itu adalah Angin Ribut Diredakan. Nah, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita ya dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, sebelumnya Ibu Vindi mau bercerita satu hal ya. Jadi pada suatu malam ada seorang anak bernama Tia. Ya, dia disuruh oleh mamanya untuk mengambil sapu yang berada di luar rumah. Tapi Tia tidak mau. Kenapa? Ternyata dia takut ya. Dia takut karena di luar sangat gelap. Nah, sekarang coba Ibu Vindi mau tanya, anak-anak juga pernah merasa takut tidak? Nah, Ibu Vindi yakin pasti semuanya pernah merasa takut ya. Nah, apa saja yang membuat kamu takut? Coba kamu pikirkan dulu. Apa saja ya yang sering membuat saya takut? Apakah saya seperti anak yang tadi, si Tia yang takut dengan kegelapan? Ya, jadinya dia tidak mau ketika disuruh oleh orang tuanya untuk mengambil sapu di luar karena dia takut kegelapan. Ya, nah sekarang coba kamu lihat ini. Nah, ini gambar apa ya? Anak-anak tahu ini gambar apa? Ini adalah sebuah perahu. Betul sekali. Nah, perahu biasanya dipakai berlayar di sebuah danau.
ya, ataupun bisa juga di sungai atau di laut, atau juga bahkan biasa dipakai di kolam yang besar. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah anak-anak dengarkan tadi, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sebuah perahu yang sedang dipakai berlayar di sebuah danau. Nah, dalam perahu itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya. Jadi setelah semuanya naik ke atas perahu tersebut, mereka mulai berlayar ke seberang danau. Nah, ketika perahu mulai berlayar, Tuhan Yesus kemudian pergi ke bagian belakang perahu dan tidur di atas tikar yang ada di situ. Wah, pasti Tuhan Yesus sedang mengantuk ya. Nah, saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba angin yang sangat keras bertiup. Ombaknya juga sangat besar, sehingga air menjadi masuk ke dalam perahu tersebut. Murid-murid mulai bingung. Ya, mereka bingung ya. Bagaimana ini? Air-air semuanya sudah masuk ke dalam perahu kita. Ya, mereka takut kalau air semakin banyak masuk ke dalam perahu dan perahu itu akan tenggelam. Ya, jadi mereka sangat takut. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, Tuhan Yesus masih saja tertidur. Ya, mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Engkau tidak peduli kalau kita mati?" Ya, melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun. Ya, Tuhan Yesus bangun dan berdiri, kemudian berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi? Ternyata angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu menjadi tenang. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus didengarkan oleh angin dan danau itu. Ya, dan saat itu murid-murid menjadi heran. Ya, murid-murid lalu berpikir, bagaimana mungkin ya Tuhan Yesus bisa menenangkan badai? Ya, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid hanya bisa saling memandang, mereka saling melihat, ya. Bukankah Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Bukankah dari tadi kalian bersama dengan saya?" Ya, seharusnya mereka tidak perlu takut, ya. Mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Seharusnya mereka tidak takut, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid saat itu, murid-murid sempat merasakan ketakutan ya, lalu mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, oke, merasa takut itu adalah suatu hal yang wajar, tetapi kalau terus-terus ketakutan juga tidak baik. Ya, ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita ketika kita takut, ketika kita sedih. Ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Ya, satu hal yang anak-anak harus selalu ingat bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus, sehingga kapanpun dan dimanapun kita ada dalam lindungan Tuhan. Ya, jadi tidak perlu takut yang berlebihan atau takut yang sangat takut berlama-lama, tidak perlu ya, karena kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kita, menolong kita dimanapun kita berada. Ya, mari anak-anak semuanya kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, selalu dan senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita takut, ketika kita dalam kesedihan, ya. Jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa mengerti. Tuhan Yesus memahami apa yang anak-anak rasakan, dan pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus akan selalu menolong, melindungi, dan menjaga kita dimanapun kita berada. Ya, demikian devosi kita di pagi hari ini. Kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari semuanya anak-anak lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami anak-anak-Mu kembali diingatkan bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang terus meminta perlindungan hanya kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Tuhan yang tolong kami, berkati juga Mama dan Papa yang sedang bekerja. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada orang tua kami. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan yang terus mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk senantiasa hidup mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikian devosi kita di pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.